Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memperingati wafatnya seorang orator, seorang visioner, seorang yang anti imperialisme di segala bentuknya. Dialah Bung Karno, putra terbaik bangsa kita. Bung Karno lahir dari ayahnya yang bernama Sukeri Sosoda dan ibunya adalah Human Rights orang Bali berkata Kastara Brahmana. Lahir tanggal 6 Juni Surabaya. Nama kecilnya Soekarno sebetulnya Kusmo Sosodarjo. Tapi katanya kita umur 5 tahun digantung jadi Soekarno supaya dia menjadi orang yang sehat. Bapak-bapak ibu semua, bicara masalah Bung Karno, sebetulnya bicara masalah ajarannya dan bicara masalah Pancasila. Karena dari beliaulah ajaran itu datangnya. Dari beliaulah ajaran ini suka muslim maupun dibancing. Bahwa ketika itu kena ada orang-orang dari PNI yang dihukum bersama-sama dengan Bung Karno, yang dilanggar ini sebetulnya terjadi kehukuman itu. Bung Karno dihukum sekitar 3 tahun lebih, tapi dipotong menjadi 8 bulan. Yang masuk bui pada di situ adalah Bung Karno, kemudian Mr. Sastro Mulyono, Mr. Sujuri, dan Bapak Idi Pramila Putra. Itu sebagai pembela-pembelanya dari Bung Karno. Yang masuk bui adalah Bung Karno, Bapak Lubang Putrojo, Mas Kun Cuma Direjat, dan Bapak Supriadinata. Bapak-bapak, ibu-ibu, sejak muda Bung Karno itu senang dengan organisasi. Ada beberapa organisasi yang dimasuki oleh Bung Karno, yaitu organisasi Trikro Darmo, Budi Utomo, Serikat Islam, maupun Indonesia Partai, PNI, dan Partindo yang terakhir. Bung Karno dalam Budi Cokro yang saat itu di rumahnya Cokroaminoto telah berkumpul orang yang bernama Bung Karno, Muso, Kartosuwiryo, maupun Semaun dan Alimi. Sejak semula Bung Karno mempunyai suatu gagasan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Gagasan itu adalah satu yang sangat fundamental, yang sangat secara historis, yaitu Marxisme ajarannya, dan satu lagi yang digali oleh beliau adalah Pancasila. Sejatinya Pancasila dan Marxisme dari satu badan, satu jiwa. Kenapa ada begini? Marxisme itu adalah sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Pancasila itu sila kedua dan ketiganya adalah sosio nasionalisme. Sila keempat dan kelimanya adalah sosio demokrasi. Maka benar apa yang dikatakan Bung Karno, bahwa Pancasila itu adalah Marxisme dan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan benar apa yang dikatakan Bung Karno, bahwa Marxisme dan Pancasila, Marxisme itu adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Maka oleh itu, suka atau tidak suka, kita harus bicara bahwa Pancasila adalah ketuhanan dan Marxisme, sosialisme Indonesia atau social economics. Itulah cita-cita besarnya dari Bung Karno. Ada statement dari Bung Karno, bila ingin mempelajari Marxisme ajaran, ada 2 statement Bung Karno katakan. Satu, pelajarilah sejarah bangsa sedalam-dalamnya, sejarah dan ilmu Marxisme seluas-luasnya. Statement kedua, pelajarilah Marxisme pelajarilah pelajari imperialisme dengan segala bentuknya. Itu tidak ada temukan. Maka kalau saudara-saudara semua mempelajari Marxisme itu tidak bisa belajar dari Marxisme. Konsep maka dari bapak-bapak dan ibu semua. Oke.
Ada dua ide yang lahir dari budi, akal, hati, dan pikiran Bung Karno yang bersifat historis dan sangat fundamental dan menentukan tegak atau runtuhnya kita sebagai bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Ide itu adalah Marxisme dan Pancasila. Kita mengetahui bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Kita juga mengetahui Pancasila adalah falsafah bangsa. Juga Pancasila itu adalah ideologi negara. Apa yang ada dalam Pancasila ideologinya? Marxisme. Tanpa ideologi, Pancasila itu hanya statis. Kita harus sadar bahwa Pancasila itu adalah lista. Pancasila itu tujuan. Pancasila itu akan bermuara pada mana? Tanpa ada tujuan dan tanpa ada ideologinya, Pancasila itu akan menjadi statis. Tidak ada tidak. Maka itu bapak-bapak ibu semua, marilah kita memahami Pancasila itu bukannya sekedar tulis, tapi ada kita melaksanakan ideologinya Pancasila itu sendiri, yaitu suka tak suka. Kalau kita melaksanakan Pancasila untuk memahami Pancasila, pahami dulu lah. Maka ini pelajaran itu Bung Karno. Karena kita sebagai Bung Karno, pengikut Bung Karno, maka apa yang dikatakan oleh Bung Karno itu adalah Bung Karno itu memberikan kalau ini bukan hanya sekedar, tetapi bukan proses yang panjang. Karena ini itu adalah lahir di dalam ketika suasananya di cakrawala berjajah, ketika suasana ibunya waktu itu dari bangsa sendiri, ibunya suasananya waktu bangkit kali tinggal di dunia. Maka watak dan karakter Marxisme sudah anti sekali, anti saya akan melihat begini. Ketika kita memperingati Bung Karno yang timbul dan pemikiran saya, Bung Karno mengambil hanya seremonial saja, tidak mengambil apa yang ada dalam pikiran Bung Karno. Bung Karno juga dasarnya besar untuk bangsa ini. Bung Karno menginginkan sebuah bangsa ini berdasar republika. Bung Karno menginginkan rakyat bangsa ini menuju negara yang berdaulat, menikahi dan bagaimana dalam tataran sosial. Tidak cita-cita bukan menunjukkan dan keadaan semangat. Dan itu harus bisa dilakukan kalau kita benar-benar memahami Pancasila dan memahami bahwa bersama seandainya ada hal yang seperti ini, janganlah kita selalu mengambil apinya dari jalanan Bung Karno, tapi ambillah apinya, caranya Bung Karno satu Marxisme, dua Pancasila. Terima kasih. Acara selanjutnya mungkin Kak Eka sebelum ke